Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. La haula wala quwwata illa billahil azim. Amma ba'du. Yang saya banggakan anak-anakku semuanya, peserta didik baru SMA Negeri 1 Kuadungan. Tak kenal maka tak cinta, tak kenal maka tak sayang. Maka dari itu anak-anakku semuanya, kita sebelum berlanjut lebih baik kita kenalan lebih dahulu. Bagaimana caranya anak-anakku semuanya? Nanti anak-anakku semuanya di dalam tugas akhir yaitu menulis nama, alamat, dan asal sekolah. Nanti japri pada saya. Untuk yang kedua yaitu kenalan dengan saya. Saya adalah di SMA Negeri 1 Kuadungan. Nama saya Murwito. Di SMA Kuadungan saya memegang bimbingan dan konseling. Alamat rumah saya adalah Desa Sidomulyo, Kecamatan Sawahan, Kabupaten Madiun. Nah, anak-anakku semua yang saya banggakan dan yang saya cintai, sesi hari ini yaitu masalah pendidikan karakter. Nah, pendidikan karakter mungkin sudah mengetahui apa yang dimaksud dengan karakter. Tidak lain adalah budi pekerti, tingkah laku, sopan santun, tata krama yang ada pada diri manusia. Nah, mulai dari mana? Nah, mulai dari mana karakter itu dilaksanakan? Tidak lain adalah dari keluarga, sekolah, masyarakat. Nah, keluarga rata-rata yaitu anak itu meniru tingkah laku orang tua atau diajarkan oleh orang tua. Itu untuk di sekolah itu menghormati kepada orang tua, menghormati yang dianggap oleh orang tua. Di masyarakat demikian juga menghormati yang lebih tua. Yang ada sebenarnya adalah saling menghormati antara manusia satu dengan manusia lain, manusia satu dengan lingkungannya, ya, atau manusia dengan lingkungannya. Nah, anak-anak semua yang saya banggakan dan yang saya cintai, karakter yang perlu ditanamkan pada kita, ya, pada kita. Apa itu? Tidak lain adalah karakter religius. Nah, nilai agama ini sumber pendidikan karakter. Di sana juga diajarkan masalah tingkah laku, sopan santun, menghormati orang tua, menghormati lingkungan, diajarkan semua. Nah, dalam karakter religius ini kita harus betul-betul menjalankan perintahnya, meninggalkan larangannya. Hampir tiap hari Anda semua juga berdoa, juga menjalankan perintahnya, ya, menjalankan perintahnya. Untuk yang kedua yaitu mencintai kebersihan dan lingkungan. Nah, di dalam musim pandemi ini, ya, pandemi COVID-19 ini betul-betul kita laksanakan. Di sana dianjurkan yaitu pakai masker, cuci tangan, jaga jarak. Ya, kita betul-betul kita laksanakan, harus kita waspadai. Ya. Kebersihan yang pertama adalah pada diri sendiri. Ini diri sendiri ini harus betul-betul kita laksanakan. Kita dalam belajar ini pun, di rumah pun juga harus betul-betul siap menjaga kebersihan lingkungannya. Untuk yang ketiga yaitu sikap dan perilaku yang peduli, ya, peduli, empati, ya, empati terhadap siapa, juga terhadap diri sendiri, terhadap keluarga, terhadap lingkungannya. Yang keempat, sikap dan perilaku jujur. Ini ya, sikap jujur ini adalah karakter yang makin langka di era zaman sekarang, dan tentunya untuk memperbaiki nasib, ya, untuk nasib bangsa ini, karakter yang jujur ini harus benar-benar kita jaga, kita tanamkan pada diri kita. Yang lain yaitu karakter cinta tanah air. Ya, karakter cinta tanah air ini betul-betul harus kita jaga, kita laksanakan. Kita harus loyal terhadap negara, kita harus mengabdi kepada negara, kita harus membangun negara ini
yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Jadi membangun negara ini tidak hanya Bapak Ibu guru saja, tidak hanya pemerintah desa saja, kota saja, kabupaten dan negara pun tidak. Kita semua harus betul-betul menjaga negara ini. Nah, untuk selanjutnya, metode-metode dalam pendidikan karakter, yaitu metode percakapan, metode bercerita, metode keteladanan, dan metode kebiasaan. Yang saya cukup saja, yaitu metode keteladanan. Nah, dalam membangun karakter dan perilaku ini, kita juga harus mencontoh orang-orang yang ada di sekitarnya. Tapi ingat anak-anak semuanya, ingat, ini yang kita contoh adalah karakter yang baik, tingkah laku yang baik, sopan santun yang baik. Ini yang ada. Dan anak-anakku semuanya yang saya banggakan dan yang saya cintai, yang metode yang terakhir yaitu metode janji dan juga ancaman. Nah, tujuannya apa? Agar peserta didik ini betul-betul nantinya ingin mendapatkan yang terbaik di masyarakat, yang terbaik dalam keluarga, yang terbaik di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, anak-anakku yang saya bangga dan cintai, kita sebenarnya juga ada hambatan-hambatan tertentu ya untuk menghadapi ini, ya, untuk menghadapi lingkungan sekolah ini, yaitu hambatan dalam lingkungan keluarga, hambatan dari lingkungan masyarakat, hambatan dari lingkungan sekolah. Ini hambatan-hambatan ini harus betul-betul diinformasikan dalam pendidikan karakter dengan tujuan nanti kita lebih bagus dan lebih baik. Anak-anak semuanya yang saya banggakan dan saya cintai, kita harus betul-betul menanamkan bertingkah laku yang baik terhadap kita semuanya. Terima kasih. Anak-anakku semuanya, ini menuju kesimpulan, sedikit saya ulas kembali, yaitu masalah fungsi pendidikan, fungsi pendidikan karakter untuk mengembangkan potensi dasar dalam diri manusia sehingga menjadi individu yang berpikir baik, berhati baik, dan berperilaku baik. Yang kedua, untuk membangun dan memperkuat perilaku. Yang ketiga, untuk membangun dan meningkatkan peradaban bangsa yang berfungsi dalam hubungan internasional. Dan kesimpulan yang lain yaitu masalah apa saja karakter yang perlu ditanamkan pada moral kita semua. Yang satu, karakter religius. Dua, mencintai kebersihan dan lingkungan. Ketiga, sikap dan perilaku yang peduli, sikap dan perilaku jujur. 5, karakter cinta tanah air. Nah, metode apa saja yang menjadi pendidikan karakter? Yaitu metode percakapan, metode bercerita, metode keteladanan, metode janji dan ancaman. Nah, anak-anakku semuanya yang saya banggakan dan saya cintai, pendidikan karakter tadi juga ada dampak positif dan dampak negatifnya. Nah, positifnya yaitu mengetahui bagaimana perilaku yang benar, membuat seseorang menjadi lebih dewasa, menjadikan seseorang bertanggung jawab dan disiplin. Dan yang ketiga, membuat seseorang memiliki sifat dan watak yang baik. Segi negatifnya, menjadikan sedikit manja, membuat diri selalu merasa bergantung pada orang lain, menjadikan seseorang terlalu tegas, dan mungkin menjadikan seseorang merasa was-was untuk melakukan sesuatu. Yang terakhir yaitu pendidikan karakter ini. Nah, pendidikan karakter ini tidak lain adalah untuk membentuk disiplin, ya, untuk membentuk disiplin. Karena apa? Disiplin adalah kunci dari kesuksesan. Nah, sekarang ada mengatakan disiplin adalah kunci keberhasilan. Nah, ini maka dari itu anak-anak semuanya, saya harapkan Anda semua nanti
setelah masuk SMA Negeri 1 Padungan sudah mengetahui sekolahnya, sudah mengetahui guru-gurunya, kita harus berdisiplin dengan baik dengan tujuan sukses. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk anak-anakku semuanya, yang terakhir yaitu tugas, ini mohon nantinya dijabri pada saya, tugasnya yaitu satu, jelaskan apa saja karakter harus yang perlu ditanamkan pada kita. Nomor 2, metode apa saja yang menjadi pendidikan karakter. Ya, itu saja ya tugas saya, dan nanti perlu ditulis nama, alamat dan asal sekolah ya, nanti dijabri pada saya, nomornya yaitu 0821 440 7632. Terima kasih.